Di era globalisasi, aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diwujudkan dalam menghadapi perkembangan dunia yang tidak menentu dengan kemajuan teknologi yang canggih. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya akan menjelaskan mengenai 5 nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang harus diimplementasikan. Yang pertama ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ini dilambangkan dengan bintang berwarna emas dengan latar belakang berwarna hitam, yang menggambarkan bahwa segenap bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Salah satu nilai yang mengandung yaitu saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama dan rasa toleransi dalam kehidupan beragama. Yang kedua ada nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang mengajarkan bahwa setiap warga Indonesia harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang yang terlepas dari perbedaan yang ada. Dalam sila kedua dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna merah. Salah satu nilai yang terkandung yaitu tidak ada perbedaan sosial antara sesama rakyat Indonesia. Yang ketiga ada nilai persatuan, yaitu nilai yang memiliki arti bahwa warga Indonesia harus bersatu dan tidak boleh terpecah belah karena adanya perbedaan. Sila ketiga dalam Pancasila lambangnya merupakan sebuah pohon beringin berlatar belakang putih yang berperan sebagai simbol negara Indonesia sendiri. Salah satu nilai yang terkandung yaitu mengutamakan kesatuan dan persatuan dan cinta terhadap tanah air. Yang keempat ada nilai kerakyatan, yang dimana nilai yang menunjukkan bahwa negara harus mengutamakan rakyat. Sila keempat dalam Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng berwarna hitam dan putih dengan latar belakang merah. Adapun nilai yang terkandung salah satu dari sila keempat yaitu keputusan bersama, pengambilannya harus melalui musyawarah dan tidak memaksakan kehendak. Dan yang terakhir ada nilai keadilan, yang dimana nilai yang mengajarkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus bersikap adil kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Sila ini mengandung lambang padi dan kapas yang merupakan sumber sandang pangan rakyat Indonesia. Salah satu nilai yang terkandung yaitu harus menerapkan perilaku adil dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Selanjutnya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa pengamalan Pancasila sangat penting diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, karena Pancasila tidak akan memiliki makna tanpa pengalaman. Nah, dari Pancasila bukan sekedar simbol persatuan dan kebanggaan bangsa, tetapi Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, untuk mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, artinya kita tidak boleh mengubah, menghapus, atau mengganti dasar negara yaitu Pancasila, dasar negara lain. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila juga perlu diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal tersebut karena Pancasila mempunyai kedudukan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara Indonesia. Maka dari itu, Pancasila adalah dasar serta landasan ideologi bangsa Indonesia. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perwujudan aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jelaskan pokok-pokok menurut pikiran Anda. Menurut saya, aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara, antara lain meliputi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Adapun aktualisasi Pancasila berarti penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma serta merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam aktualisasi Pancasila ini, penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dijumpai dalam bentuk norma hukum, kenegaraan, dan norma-norma moral. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Artinya Pancasila adalah sumber dari semua sumber hukum dalam penyelenggaraan negara. Perancangan hukum, penerapan, penegakan, dan kepentingannya juga harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilihat dari aspek keharusan moral, subjektif,
ketaatan moral, kesadaran moral, internalisasi nilai-nilai moral Pancasila, proses pembentukan kepribadian Pancasila, dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para founding fathers ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengalaman Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Dan seiring dengan itu, seiring pula terjadi upaya pelurusan kembali. Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi tengah di antara dua ideologi. Yang kedua ideologi tersebut yang terbesar di dunia yang paling berpengaruh, sehingga sering disifatkan bukan ini dan bukan itu. Pancasila bukan berpaham komunisme dan bukan berpaham kapitalisme. Pancasila tidak berpaham individualisme dan tidak berpaham kolektivisme. Bahkan bukan berpaham teokrasi dan bukan berpaham sekuler. Posisi Pancasila inilah yang merepotkan aktualisasi nilai-nilainya ke dalam kehidupan praksis berbangsa dan bernegara. Dinamika aktualisasi nilai Pancasila bagaikan pendulum bandul jam yang selalu bergerak ke kanan dan ke kiri, secara seimbang tanpa pernah berhenti tepat di tengah.